warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sebelum kita mempelajari tentang aritmatika sosial, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aritmatika sosial merupakan penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Yang dapat kita pelajari kali ini, yang pertama, nilai keseluruhan dan nilai per unit. Yang kedua, harga penjualan, laba dan rugi. Yang ketiga, persentase laba dan rugi, persentase keuntungan dan persentase kerugian. Yang kelima, rabat, bruto, tara, dan neto aritmatika sosial. Yang pertama, nilai keseluruhan dan nilai per unit. Nilai keseluruhan itu nilai total dari semua unit yang ada. Sedangkan per unit itu nilai persatuan dari barang atau produk. Kedua, harga penjualan, laba dan rugi. Laba serta rugi ini sangat bergantung pada harga pembelian serta harga penjualan. Adapun rumusnya, laba sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Sedangkan rugi, harga beli dikurangi harga jual. Yang ketiga, persentase aritmatika sosial, persentase laba dan rugi. Persentase laba dan rugi ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Persentase laba atau rugi sama dengan laba atau rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Persentase keuntungan. Di sini saya akan membahas rumusnya langsung. Untuk mencari besarnya keuntungan dari suatu penjualan, yaitu dengan menggunakan rumus untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Nah, untuk mencari persentase keuntungannya, kita bisa menggunakan rumus persentase keuntungan sama dengan untung dikali 100% dibagi harga beli. Yang selanjutnya yaitu persentase kerugian. Nah, untuk mencari besarnya kerugian dari suatu penjualan, kita bisa menggunakan rumus rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Dan untuk mencari persentase kerugiannya, kita bisa menggunakan rumus persentase kerugian sama dengan R dikali 100% dibagi harga beli. Terdapat menghitung harga pembelian dan penjualan. Pernahkah teman-teman semua mendengar bahwa seorang pedagang itu sering bilang bahwa keuntungannya 50%? Apa sih itu artinya? Jadi artinya itu jika keuntungan yang diperoleh oleh seorang pedagang tersebut setengah dari harga pembeliannya. Nah, di sini juga terdapat rabat, bruto, tara, dan neto aritmatika sosial. Rabat itu apa? Rabat itu merupakan diskon ya teman-teman. Jadi sebagian potongan harga atau pengurangan harga dari harga yang seharusnya kita bayar. Nah, yang bruto, tara, dan neto, kalau bruto itu merupakan berat kotor atau berat barang yang ditambah dengan berat pembungkusnya. Kalau neto itu berat barangnya saja. Kalau tara itu berat tambahan, contohnya seperti plastik atau bingkisannya. Nah, untuk rumusnya kita bisa menggunakan bruto sama dengan neto ditambah tara. Selanjutnya terdapat pajak dan bunga. Pajak itu merupakan iuran wajib masyarakat terhadap negara, sedangkan bunga, kita membahasnya bunga tunggal, yakni yang memperoleh bunga hanya modalnya saja, sementara bunganya tidak berbunga lagi. Untuk rumusnya kita menggunakan B sama dengan W dikali P dikali U. B itu merupakan besar bunga dalam 1 tahunnya. Nah, W itu merupakan waktu lamanya menabung dalam tahun, P sama dengan persen bunganya, dan U merupakan uang yang ditabung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian soal mengenai untung atau rugi. Nah, yang pertama terdapat soal cerita yang sangat panjang. Nah, kita fokuskan dulu pada pertanyaannya. Pertanyaannya untung atau rugi ya? Nah, baru kita fokuskan ke ceritanya. Nah, di sini ternyata Pak Yahya merupakan seorang penjual bubur ayam.
dan ia perlu uang 1 juta rupiah untuk membeli bahan baku. Nah, dengan bahan baku itu Pak Yahya mampu membuat 110 porsi bubur ayam yang dihargai 10.000 per porsinya. Nah, di sini kita langsung bisa menulis penyelesaiannya. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahui pertama yaitu harga beli atau modal awalnya Pak Yahya. Modal awalnya tadi berapa? 1 juta rupiah. Setelah itu kita tuliskan penjualannya tadi atau penghasilan Pak Yahya, di mana penghasilan tadi yaitu bubur ayam yang mampu dibuat Pak Yahya dikalikan dengan harga per porsinya. Nah, jadi kita masukkan saja 110 dikali dengan 10.000, di mana hasilnya 1.100.000. Nah, di sini kita dapat lihat harga jual sama harga beli besaran mana ya kira-kira. Nah, ternyata di sini lebih besar harga jualnya. Berarti apabila harga jual lebih besar daripada harga beli, berarti Pak Yahya mengalami keuntungan. Nah, bagaimana menghitung keuntungan yang diperoleh Pak Yahya? Nah, kita dapat memasukkan rumus di mana untung sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Dapat kita ketahui tadi harga jual Pak Yahya yaitu 1.100.000 rupiah dikurangi dengan harga beli Pak Yahya tadi yaitu 1 juta rupiah. Jadi hasilnya yaitu 100.000 rupiah. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa hasil dari pertanyaan tersebut yaitu Pak Yahya mengalami keuntungan sebesar 100.000 rupiah. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai pinjaman koperasi. Langsung saja kita masuk ke soalnya ya. Seseorang meminjam uang di koperasi sebesar 6 juta rupiah dengan bunga 1,5% per bulan. Jika lama meminjam 12 bulan, besar angsuran yang harus dibayar adalah bagaimana? Apakah ada yang tahu bagaimana cara menyelesaikannya? Jika belum, kita langsung ke penyelesaiannya ya. Diketahui besar pinjaman adalah 6 juta rupiah, bunga per bulannya adalah 1,5% per bulan, dan lama meminjamnya adalah 12 bulan. Maka, berapa besar angsurannya? Kita dapat menyelesaikan permasalahan kali ini menggunakan rumus bunga N bulan sama dengan N dikali bunga per bulan dari besar pinjaman. N bulannya adalah 12 bulan, maka bunga 12 bulan sama dengan 12 dikali 15 per 1000 dikali 6 juta dan hasilnya adalah 1.080.000. Untuk mencari besar angsurannya, kita bisa menggunakan rumus besar pinjaman ditambah bunga N bulan per N sama dengan 6 juta ditambah 1.080.000 per 12 dan hasilnya adalah 590.000. Jadi, besar angsuran yang harus dibayar setiap bulannya adalah 590.000. Oh ya teman-teman, untuk kali ini kita juga akan memberikan PR untuk teman-teman belajar di rumah ya. Dan kesimpulan pada materi kali ini, aritmatika sosial merupakan suatu penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Aritmatika sosial mempelajari nilai keseluruhan dan nilai per unit, harga, penjualan, laba dan rugi. Persentase aritmatika sosial terdiri dari persentase laba dan rugi, persentase keuntungan, dan persentase kerugian. Itulah materi yang dapat kita sampaikan. Untuk lebih pahamnya lagi, mungkin teman-teman bisa mencari referensi dari buku-buku yang lain atau mungkin dari internet. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.